Om Dimas, Tante Ayu, aku datang, teriak Siva saat memasuki kediaman Om dan tantenya itu. Siva adalah anak dari kakak perempuannya Ayu. Siva sayang, sini, ujar Ayu sambil mencium pipi keponakannya itu. Karena tidak memiliki anak, Dimas maupun Ayu sangat menyayangi Siva seperti anak mereka sendiri. Dimas terpaku saat merasakan pipinya dicium oleh keponakan istrinya itu. Mereka sudah lama tidak bertemu dengan Siva yang memilih kuliah di kota lain. Dan dulu Siva itu masih kecil saat masih merengek minta digendong oleh Dimas. Tentunya tidak ada perasaan atau hasrat yang timbul. Berbeda dengan sekarang. Dimas berusaha menormalkan jantungnya agar sang istri tidak menyadari kalau dirinya terusik dengan apa yang dilakukan oleh Siva. Ayu meminta Siva untuk menjadi sekretaris Dimas karena sekretaris sebelumnya mengundurkan diri karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Siva pun menerima permintaan Ayu dan tinggal bersama pasangan suami istri itu. Meski Ayu adalah tantenya, usia Siva tidak terpaut terlalu jauh karena ibunya Siva anak sulung sedangkan Ayu anak bungsu. Siva berusia hanya lebih muda 5 tahun dari Ayu. Ayo tante antar ke kamarmu, ajak Ayu sambil menyeret koper Siva, sementara Siva dengan gayanya yang ceria melangkah mengikuti Ayu setelah melepas tatapannya pada Dimas. Tante, ini beneran aku boleh jadi sekretarisnya Om? Emangnya Om gak keberatan? Tanya Siva sambil membuka isi kopernya. Tentu saja Om setuju. Kenapa kamu berpikiran kalau Om tidak setuju? Habisnya Om dari tadi diam aja. Sekarang pokoknya kamu cukup bekerja yang rajin dan tunjukkan kalau kamu memang layak menjadi sekretaris Om kamu itu. Oke Tante, aku akan berusaha tidak mengecewakan Om dan Tante. Esok harinya Siva sudah berdandan tipis-tipis dan bersiap pergi ke kantor. Dimas dan Ayu sudah menunggunya di meja makan untuk sarapan. Selesai sarapan, Siva ikut bersama dengan Dimas ke kantor milik Dimas. Ayu sendiri juga pergi dengan mobilnya sendiri menuju kantor miliknya. Dimas memiliki usaha di bidang alat elektronik, sedangkan Ayu memiliki butik bersama dengan sahabatnya sejak SMA. Sesampai di kantor, Dimas langsung memperkenalkan Siva pada semua karyawannya yang menyambut baik kedatangan Siva sebagai rekan kerja mereka. Mulai hari ini, meja ini akan menjadi meja kerjamu. Ruangan Om ada di dalam. Ada yang ingin kamu tanyakan lagi? Cukup Om, kalau aku kesulitan, aku akan bertanya pada Om. Tak terasa waktu berlalu, tidak ada kesulitan yang berarti. Hanya jantung Dimas yang sering dibuat kembang kempis karena sikap Siva yang terlalu manja kalau mereka sedang berdua. Terkadang Dimas bingung menangkap apa yang dilakukan Siva itu sebagai sifat manja seorang keponakan atau sebagai seorang wanita. Karena terus terang hati Dimas mulai oleng, apalagi saat Siva menempelkan dadanya ke lengan Dimas yang kokoh. Om Dimas, Om kenapa? Tanya Siva sambil berdiri dengan jarak yang begitu dekat dengan Dimas. Dimas menjadi gelagapan karena jarak wajah mereka hanya beberapa senti dan bisa merasakan hembusan nafas Siva di wajahnya. Ada apa Siva? Tanya Dimas sedikit gugup. Om kok dari tadi bengong aja sih? Ujar Siva dengan suara manjanya. Kemudian tanpa Dimas duga, Siva duduk di atas pangkuannya sambil mengalungkan tangannya ke leher Dimas. Kan bengong lagi, ujar Siva sambil mulai menciumi wajah Dimas. Siva, apa yang kamu lakukan? Menyadarkan Om kalau aku sedang bersama Om, jawab Siva tanpa berniat menghentikan kegiatannya. Siva, Om berisik, ujar Siva kemudian membungkam bibir Dimas dengan bibirnya. Dimas yang sudah goyah kemudian membalas ciuman Siva dengan semangat. Apalagi saat Siva menarik tangannya dan meletakkan di salah satu gunung kembarnya. Terdengar desahan di sela bibir Siva hingga membuat Dimas lupa diri dan semakin asik memainkan gunung kembarnya. Sudah lama kan Om ingin menyentuhnya, bisik Siva kemudian mengecup leher Dimas. Siva, apa yang kita lakukan salah Siva, ujar Dimas berusaha mengontrol gairahnya. Om yakin, goda Siva sambil memainkan lidahnya menggoda Dimas yang merasa tubuhnya semakin panas. Oke, ujar Siva kemudian bangkit. Siva, apa yang kamu lakukan? Tanya Dimas panik saat Siva menaikkan rok pendeknya.
Siva tertawa geli sambil menurunkan benda segitiga yang menutupi area pribadinya. Siva kerja dulu ya Om, ujarnya sambil tertawa setelah melemparkan kain segitiga itu ke arah Dimas. Siva keluar dari ruangan Dimas menuju meja kerjanya. Kemudian tak berapa lama, telepon di meja Dimas berdering. Keputusan ada di tangan Om. Cukup melihat bungkusnya atau tergoda menikmati isinya. Dimas merasa linglung. Siapa yang tidak ingin melihatnya? Tapi bagaimana nanti? Apa yang akan terjadi? Dimas jadi bingung sendiri. Sampai sore hari tidak ada interaksi lagi yang terjadi karena keduanya fokus pada pekerjaan masing-masing. Hanya saat pulang, mau tidak mau mereka harus satu mobil. Melihat Dimas yang terlihat biasa saja membuat Siva sedikit tenang karena itu artinya Dimas tidak marah dengan tindakannya. Lelaki itu mungkin masih bimbang dan Siva akan menunggu sambil berusaha mendapatkan hati Dimas. Kesibukan Ayu di butik semakin membuat Dimas dan Siva sering berinteraksi hanya berdua. Jadi tante gak pulang malam ini? Tanya Siva di telepon. Iya sayang, titip Om ya. Takutnya Om kamu itu lupa makan kalau gak disiapin. Oke tante. Siva tersenyum penuh arti. Dengan sigap dia berlari ke arah lemari pakaian dan mengeluarkan sebuah lingerie seksi. Siva kemudian melolosi seluruh pakaiannya dan menggantinya dengan lingerie itu. Semua terlihat tembus pandang. Setelah menyemprotkan wewangian di tubuhnya, Siva berjalan keluar menuju dapur, menyiapkan makanan untuk Dimas sesuai pesanan Ayu. Hanya yang tidak Ayu tahu jika Siva bahkan bersiap memberi nutrisi lebih pada suami tantenya itu. Siva mengetuk pintu kamar Dimas sambil membawa nampan berisi makanan. Dimas terlihat shock melihat penampilan Siva. Ayo Om, kita makan, ujar Siva sambil menarik Dimas agar duduk di sofa kamar. Kemudian Siva menyuapinya sesendok demi sesendok hingga makanan di piring habis. Selesai, ujar Siva dengan riang, kemudian menjauhkan nampan makanan. Siva kembali mendekat ke arah Dimas dan duduk di pangkuan omnya itu seperti saat mereka di kantor tadi siang. Om mau mimi susu nggak? Tawar Siva dengan genit. Om mau buka sendiri atau Siva yang buka? Tubuh Siva bergetar saat Dimas mulai melancarkan aksinya. Sungguh nikmat dan membuat ketagihan. Saat tangan Dimas hendak masuk ke sela pahanya, Siva menahannya. Aku nggak mau melakukannya di sini, ujar Siva kemudian melepaskan diri. Aku tunggu di kamarku. Siva menunggu di kamarnya, biar Dimas yang memutuskan untuk melanjutkan atau berhenti. Meski Siva berharap kalau Dimas akan datang ke kamarnya. Klik, pintu kamar Siva terbuka dan Dimas masuk ke dalam kamar. Dengan langkah mantap lelaki itu menghampiri Siva yang sudah menunggunya di tempat tidur. Apa kamu yakin Siva? Siva mengangguk kemudian mengangkat kepalanya untuk mencium bibir lelaki yang menjadi idamannya itu. Tak perlu kata, selanjutnya Dimas mulai melancarkan aksinya. Dan akhirnya mereka pun melakukan itu. Meski ada sedikit penyesalan di hati Dimas, tapi dia tidak mungkin mundur lagi. Apalagi Siva telah memberikan harta berharganya untuk Dimas. Pagi harinya seperti biasa Dimas ke kantor dengan Siva. Sementara Ayu akan pulang siang hari. Apa masih perih? Tanya Dimas saat di perjalanan menuju kantor. Sedikit, sepertinya lecet karena punya om yang besar, jawab Siva dengan wajah merona. Tapi kamu puas kan? Kamu tidak menyesal kan? Siva udah lama suka sama om, jadi Siva gak menyesal om, jawab Siva yang membuat Dimas lega. Sesampainya di kantor, Dimas bisa melihat cara jalan Siva yang agak aneh. Ingin rasanya Dimas menggendong Siva, tapi khawatir membuat curiga karyawan kantor. Om tadi beli apa? Salep, untuk itu kamu biar gak perih, ujar Dimas yang membuat Siva merona. Saat masuk ke ruangannya, Dimas langsung membawa Siva ke kamar pribadinya. Om gak mau menciumnya dulu sebelum diberi salep. Dimas yang memang sudah tergoda langsung melakukan aksinya. Jadilah pagi itu kembali terulang kegiatan panas mereka untuk kesekian kalinya. Karena bukan hanya mengolesi salep, tetapi Dimas juga dengan terampil membuat saus mayones yang membuat Siva semakin terbiasa dan ketagihan.